Imam Hasan bin Ali ini cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra dari Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga merupakan putra dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Baik. Sayyidina Hasan ini beliau dilahirkan di pertengahan bulan Ramadan tahun ketiga Hijriyah. Di pertengahan Ramadan tahun ketiga Hijriyah lahirlah seorang putra mulia, cucu kesayangan Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Hasan bin Ali. Dan yang mengadzani di telinga beliau ketika beliau lahir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang memberikan julukan kunyah, kita sudah jelaskan berulang-ulang kali. Julukan kunyah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah memberikan julukan Sayyidina Hasan dengan Abu Muhammad. Ini Rasulullah yang ngasih. Makanya urusan kunyah itu nggak ditunggu sampai beristri, sampai punya anak, tidak. Imam Nawawi mengatakan urusan kunyah itu dari awal, dari semenjak sebelum menikah pun sudah sunnah. Sudah sunnah. Ya. Jadi Abu Fulan itu sudah sunnah. Walaupun kadang ya nama Abu ini di Indonesia agak repot memang. Tapi tetap hukumnya sunnah adalah sunnah. Ya. Tidak harus nunggu punya anak, tidak harus nunggu sampai menikah. Baik, julukan beliau adalah Abu Muhammad, yang memberikan julukan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan ini sempat suatu ketika dinaikkan oleh Rasulullah ke pungguknya beliau. Kemudian Rasulullah berdoa. Rasulullah berkata seperti ini, hadisnya sahih. Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbah. Ya Allah, aku mencintainya, maka cintailah dia. Jadi di antara para sahabat yang mendapatkan doa dari Rasulullah SAW agar dicintai oleh Allah adalah Sayyidina Hasan bin Ali. Doanya Nabi itu dikabul. Karena doanya Rasulullah seperti ini, otomatis Sayyidina Hasan termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Sayyidina Hasan bin Ali. Ini Sayyidina Hasan bin Ali. Kalau Allah mencintai beliau, Rasulullah mencintai beliau, maka jelas otomatis wajib bagi kita mencintai beliau, Sayyidina Hasan bin Ali. Dan Sayyidina Hasan bin Ali punya keistimewaan apa di antaranya? Dari sisi rupa, wajahnya itu paling mirip dengan Rasulullah. Sayyidina Hasan memang putranya Sayyidina Ali, dan berbeda Sayyidina Ali dengan Rasulullah dari sisi wajah, dari sisi rupa. Tapi Sayyidina Hasan ini rupanya menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menyerupai ayahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka Sayyidina Abu Bakar suatu ketika berjalan, kemudian ketika berjalan begitu melewati Sayyidina Hasan bin Ali. Sambil digendong atau bagaimana, wallah Sayyidina Hasan ini mirip dengan Rasulullah, tidak mirip dengan Ali. Sayyidina Ali-nya ada di situ dan hanya tersenyum saja. Kesaksian bahwasanya memang beliau mirip dengan Rasulullah itu kesaksian yang disaksikan oleh para sahabat, diberikan oleh para sahabat. Ini Sayyidina Hasan. Ini Sayyidina Hasan. Bahkan dikatakan Sayyidina Hasan dengan adiknya tercinta
Sayyidina Husain itu mengambil bagiannya masing-masing dari Rasulullah dari sisi kemiripan. Dari pertengahan ke atas wajah, pertengahan badannya, yang ngambil mirip dengan Rasulullah Sayyidina Hasan. Dari pertengahan ke bawah yang mirip dengan Rasulullah adalah Sayyidina Husain. Subhanallah, Sayyidina Husain. Ingat, Sayyidina Hasan bin Ali ini adalah orang yang dimintakan oleh Rasulullah agar Allah mencintai beliau. Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbah. Kemudian pernah dalam suatu ketika Sayyidina Hasan ini, ketika Rasulullah dalam mimbar, di atas mimbar, Sayyidina Hasan ini menghadap ke Rasulullah sesaat, menghadap ke para sahabat yang lain sesaat begitu, namanya anak-anak waktu itu. Kata Rasulullah mengatakan, inna ibni hadza sayyidun, sesungguhnya anakku ini adalah sayyid Tuhan. Wala'allallaha an yusliha bihi bainal fi'atainil 'azimataini minal muslimin. Niscaya Allah nanti akan mengislahkan, mengakurkan, mendamaikan sebab beliau antara dua pihak yang bertikai saat itu dari kalangan kaum muslimin. Lihat bagaimana mukjizatnya Rasulullah. Dan betul itu terjadi. Sayyidina Hasan ini adalah juru damai yang luar biasa, mencegah terjadinya peperangan yang sangat dahsyat antara dua kelompok kaum muslimin. Ceritanya beliau ketika wafatnya ayahanda beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat, beliau ini dibaiat oleh kaum muslimin saat itu untuk menggantikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Cuman pun tidak lama, beliau hanya sesaat mengemban amanah itu, kemudian menyerahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Kenapa? Kalau tidak sampai diserahkan, akan terjadi peperangan yang sangat dahsyat antara dua kalangan kaum muslimin. Beliau rela turun dari jabatannya demi mencegah terjadinya pertumpahan darah. Itu hebat, nak. Beda dengan, mohon maaf, pemimpin-pemimpin modern di zaman kita ini. Biarpun terjadi pertumpahan darah karenanya, biarlah. Yang penting naik jabatan di level manapun itu. Tapi Sayyidina Hasan bin Ali tidak rela ada pertumpahan darah sedikit pun yang terjadi di kalangan kaum muslimin, sehingga beliau turun dari jabatannya, menyerahkan jabatannya. Selain itu faktornya juga adalah karena isyarahnya Rasulullah SAW, bahwa beliau mengatakan al-khilafatu ba'di 30 aman, kekhilafahan setelahku adalah 30 tahun. Karena Sayyidina Hasan tahu bahwasanya kekhilafahan itu 30 tahun dan di masa beliau itu hanya tersisa beberapa bulan untuk genap 30 tahun, maka beliau hanya menjabat beberapa bulan ini kemudian menyerahkan karena tidak mau. Ini hebatnya Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan ini punya keluar biasaan dalam sikap, terkenal dengan askhia al-kurama, orang yang dermawannya sangat dermawan. Pernah ada suatu ketika ada seorang hamba Allah, ada seorang muslim ini berdoa kepada Allah, ya Allah, hamba butuh 1000 dinar, ya Allah, hamba, atau 1000 dirham, hamba butuh, ya Allah berikanlah kepada hamba. Sayyidina Hasan mendengar ini perkataan ini. Apa yang dilakukan Sayyidina Hasan? Pulang ke rumahnya, mengambil uang sejumlah yang diinginkan oleh hamba tadi yang sedang berdoa kepada Allah. Selesai berdoa dikasihkan, nih 1000-nya. Lihat, nak, bagaimana Sayyidina Hasan bin Ali terkenal dengan sakhoknya, kedermawanan yang sangat luar biasa. Beliau punya 15 putra dan 8 putri. Kalau tidak salah 15 putra dan 8 putri.
Kemudian sebutan Sayyid yang disebutkan dalam hadis tadi itu menurun terus-menerus sampai ke keturunan beliau. Keturunan beliau itu sebutannya Sayyid, walaupun sah saja kalau mau disebut Habib, tapi lebih dipanggil Sayyid. Contoh As-Sayyid Muhammad bin Alawil Maliki Al-Hasani, beliau adalah Sayyid, berarti keturunan Sayyidina Hasan bin Ali. Kalau Habib rata-rata atau Syarif rata-rata itu adalah keturunan Sayyidina Husain bin Ali. Al-Habib Abdullah Baharun, Al-Habib Umar bin Hafid, guru-guru kita Habib Salim Syatiri, ini rata-rata Habib. Ini berarti keturunan Sayyidina Husain ibn Ali, bukan keturunan Sayyidina Hasan. Ya, ini istilah saja, yang jelas sama-sama dzurriyyah, keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman ada yang menyedihkan dari kisah hidup beliau. Sayyidina Hasan bin Ali ini wafat disebabkan karena diracun. Wafat disebabkan karena diracun. Karena usia beliau diperdebatkan. Berapa sih usia beliau? Ada yang mengatakan 40 tahunan saja, ada yang mengatakan lebih dari itu. Yang jelas tidak sampai sepuh, tidak. Beliau wafat dalam keadaan diracun. Diduga kuat yang meracuni beliau adalah pengkhianat musuh dalam selimut, salah satu istrinya beliau. Bahkan diracunnya bukan sekali dua kali, puluhan kali. Puluhan kali. Ya Rabb, itu Sayyidina Hasan bin Ali.